Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal Amal Jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai memaafkan. Mudah untuk diucapkan tapi terkadang sulit untuk dilakukan, terlebih kepada orang-orang yang pernah melukai, kepada orang-orang yang pernah menyakiti atas perkataan dan perbuatan yang mungkin kita nggak bisa lupa. Tapi hari ini kita mau membedah, kita mau lebih memahami apa sih keutamaan dari memaafkan. Untuk siapa sih memaafkan itu sebenarnya? Pada hakikatnya, secara sederhana, memaafkan bukan untuk orang lain. Memaafkan yang kita berikan kepada orang lain adalah untuk diri kita sendiri. Untuk ketenangan hati diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, dunia dan akhirat. Itu yang kita bahas pada hari ini. Teman-teman, dalam kehidupan kita mungkin teman-teman pernah dibohongi, atau dilukai, atau direndahkan, atau dikhianati, atau tak dianggap misalnya, atau ditipu misalnya, atau dicurangi dan sebagainya. Hal-hal itu membuat kita akhirnya jadi terluka dan kita berkata bahwa saya nggak bisa maafin orang itu. Namun bagaimana pandangan Islam terhadap sifat pemaaf ini, teman-teman semua? Teman-teman tahu, pintu surga, salah satu pintu surga adalah pintu khusus untuk orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Kita tahu ada pintu surga Ar-Rayyan gitu ya, orang-orang yang suka puasa. Kita tahu ada pintu surga orang-orang yang sholat misalnya. Kita tahu ada pintu sodakoh. Tapi ada satu pintu khusus, yaitu pintu orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, dan kemudian pintu bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Pintu surga khusus untuk orang-orang seperti itu, karena Allah tahu memaafkan itu tidak mudah. Dalam surah Al-A'raf 199, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan yang baik dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan baik. Perbuatan baik apa maksudnya? Kalau kita lihat ya, Imam At-Tabari berkata, di antara contoh perbuatan baik yang dimaksud adalah bersilaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Dia memutuskan, kita mencoba untuk menjalin. Silaturahmi itu mencoba kembali untuk menjalin hubungan yang telah terputus. Kemudian kita memaafkan orang yang telah membolimi kita. Kita memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi misalnya. Itu bagian-bagian dari perbuatan-perbuatan ma'ruf. Dia yang memutuskan tali silaturahim, kita mencoba untuk menyambungnya kembali. Jadi silaturahim itu adalah menyambung segala sesuatu yang telah terputus. Mau sampai kapan bermusuhan? Mau sampai kapan saling membenci, mendendam, dan membalas kejahatan? Mau sampai kapan? Maka untuk membuat kehidupan kita tenang, kita sering dengar kata berdamai dengan keadaan gitu ya. Gimana kita bisa hidup dengan tenang kalau hatinya masih benci, marah, dendam, berpikir gimana caranya nyakitin orang? Gak bisa hidup tenang. Gak bisa kita berkonsentrasi ngafalin Quran, gak mungkin. Gak bisa kita berkonsentrasi untuk meraih mimpi-mimpi kita yang tinggi kalau hati kita masih penuh dengan amarah. Energinya habis di situ, saya habis di situ. Uma cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ayat-ayat ataupun hadis ataupun kisah-kisah yang lain. Dalam perjalanan Uma mulai main film tuh 2008 ya teman-teman semua. Semuanya Masya Allah, Alhamdulillah, Allah anugerahi semua berita baik gitu ya. Kemudian Uma terbiasa mendapatkan puja-puji, artis Islami dan puja-puji yang luar biasa. Sampai akhirnya di suatu waktu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang orang-orang yang menghujat dan mencari-cari kesalahan entah dari mana. Apa yang orang-orang ini lakukan 4 bulan ya, Uma ingat tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, di satu hari itu penuh komen-komen di seluruh di mana Uma bekerja. Ada komen-komen yang nggak tahu dari mana. Ada yang mengatakan ini buzzer dan sebagainya, dan Uma juga nggak tahu motifnya apa. Eh, Hal-hal seperti itu terjadi 4 bulan, tapi cukup membawa dampak bagi pekerjaan Uma, nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu ya. Kemudian karena berita-berita yang Uma nggak tahu, Uma melakukan kesalahan apa, Uma nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba ada berita-berita, ada aja yang dicari-cari, dikorek-korek kesalahan dan sebagainya. Sampainya itu berdampak kepada salah satu yang disebutkan adalah Uma nggak boleh ceramah karena nggak berasal dari pesantren gitu dan sebagainya. Pada saat itu sebagian orang yang mengatakan, wah, zalim ya, orang-orang ini zalim dan sebagainya. Coba akhirnya mau berpikir, kalau umat
terlalu bersedih atau marah gitu ya dengan perkataan-perkataan seperti itu, nanti energinya habis. Jadi energi yang harus dilakukan adalah ya udah, kalau memang apa yang mereka katakan benar adanya, menjadi ladang introspeksi diri dan kemudian bangkit, kemudian belajar lagi gitu ya, mengisi diri lagi. Energinya jangan dipakai untuk marah atau energinya jangan dipakai untuk membenci, apalagi untuk membalas, habis. Energi yang ada pada diri kita terbatas. Jadi energi itu kita gunakan untuk hal-hal yang bisa membangun diri kita, hal-hal yang bisa memperbaiki diri kita, hal-hal yang bisa mengintrospeksi diri kita, maju terus gitu ya. Selama melakukan kebaikan, maju terus. Jadi ya alhamdulillah, alhamdulillah. Uma ingat sekali ini sebagai contoh saja bagi teman-teman semua. Uma ingat sekali pada saat itu kejadian itu tahun 2016 yang dikatakan nggak boleh ceramah, bukan dari pesantren, pesan pesantren, nggak berhak untuk ceramah dan sebagainya. Di tahun 2016 itu pula Uma mendirikan Maskanul Huffaz. Di 2016 itu pula Uma melanjutkan studi Uma untuk S3 jurusan Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan bertahun-tahun setelah itu Maskan Hufaz saat ini sudah 10 tahun berdiri, hampir 10 tahun berdiri ya. 9 menuju 10 tahun. Alhamdulillah masih ada. Kuliah Uma dalam jurusan pendidikan Islam atau dalam jurusan dakwah di UIN Syarif Hidayatullah juga alhamdulillah selesai. Coba teman-teman pikirin, ini contoh aja supaya teman-teman merasa lebih dekat. Coba teman-teman pikirin, kalau pada hari itu Uma menghabiskan energi Uma untuk kembali membalas, kembali komen, kembali menyusun strategi untuk balas dendam dan sebagainya, nggak ada yang namanya Maskan Hufat. Nggak ada yang namanya Uma selesai S3 dengan jurusan pendidikan Islam atau dakwah, ini nggak ada gitu. Jadi ini contoh bahwa ketika ada sesuatu yang membuat kita sedih atau melukai, jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang nggak baik. Hilang kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi Allah ingatkan lagi dalam surah Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana perasaan Umar saat itu? Tentu Umar sebagai manusia biasa pertama Umar shock gitu. Shock, oh, saya salah apa kok tiba-tiba ada yang berkomentar begini-begini dan kayaknya itu terorganisir gitu ya, terorganisir gitu. Karena Uma diserang dari seluruh pekerjaan, diserang boykot, oke Sena Dewi TV nggak boleh ceramah, padahal Uma nggak melakukan sesuatu yang kesalahan. Biasanya kan kalau ada komen, biasanya kalau ada sesuatu kesalahan fatal gitu ya, baru ada komen gitu. Jadi pertama Uma shock, kemudian Uma nangis pada saat itu. Ini apa kok saya dikata-katain sepanjang karir saya atau sepanjang dakwah saya, sepanjang apa yang saya lakukan, saya nggak pernah lakukan apa-apa, nggak pernah bermasalah sama orang juga gitu. Pada saat itu nangis. Kemudian yang ketiga marah. Ya Allah, saya tuntut orang-orang ini ya Allah di akhirat nanti ya Allah gitu ya. Marah. Sampai akhirnya dalam satu fase yang ya udah gitu. Akhirnya memaafkan dan akhirnya ya udah gitu. Kalau memang ada yang salah pada diri ya harus introspeksi dan justru berterima kasih kepada orang yang berkomentar. Dan kalau tidak ada hal tersebut pada diri kita, apa yang dia katakan gak ada pada diri kita, ya kita berdoa agar Allah memaafkan orang tersebut dan agar tidak melakukannya kepada orang lain lagi gitu. Orang tersebut gak melakukan kejahatan itu pada orang lain lagi. Sesimpel itu gitu. Jadi minta sama Allah untuk bisa tenang dalam menyikapi segala sesuatu. Nggak harus segala sesuatu itu reaktif ya, atau nggak segala sesuatu harus kita terluka kemudian kita bicara, kita terluka kemudian kita meluapkan pada hari itu juga nggak harus itu. Ada masa kita bertenang diri dan memikirkan segala sesuatu, nanti yang keluar dari lisan ya tenang-tenang juga gitu. Nggak mesti marah-marah kan dalam menyelesaikan segala sesuatu. Nggak mesti cepat panaskan gitu. Makanya kan Rasulullah ngajarin manajemen marah. Kalau teman-teman lagi marah, apa yang Rasulullah katakan? Suruh diam dulu, wudhu dulu, ubah posisi dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak mengeluarkan kata-kata yang membuat engkau menyesal di kemudian hari. Jadi kembali lagi Al-A'raf 199, jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan perbuatan yang baik dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jangan ikut-ikutan. Apa yang dia komen, kita komen. Apa yang dikatakan, kita katakan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dikata-katai oleh seorang Arab Badui, kemudian beliau tenang. Rasulullah tersenyum melihat keadaan itu. Arab Badui semakin menjadi-jadi dan Sayyidina Abu Bakar mulai terpancing emosinya dan berkata sesuatu yang tidak baik. Dan Rasulullah pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Kenapa engkau pergi?" Kata Rasulullah, "Awalnya ketika engkau tak mengomentari, tak membalas, itu bersikap tenang, aku lihat banyak malaikat di sekitarmu. Tapi ketika engkau mulai terpancing, mulai berkata-kata, mulai panas, mulai amarahnya muncul dan aku tidak suka dengan keadaan itu, syaitan berada di sekitarmu dan malaikat pergi di sekitarmu dan aku pergi karena tidak suka dengan keadaan itu." Jadi jangan mudah kepancing ya, teman-teman semua. Jangan cepat marah, jangan cepat panas. Kalau kita tersinggung, kita marah, kita ngeluarin sesuatu, diam dulu kan kata Rasulullah, diam dulu, diam. Jangan ngomong macam-macam, diam dulu. Kadang kalau kita terpancing marah, kita bisa ngomong apa aja gitu. Karena kita dikuasai oleh syaitan, banyak amarah. Jadi biasakan kalau udah mulai terpancing, diam dulu.
ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau sedang akan dikuasai oleh syaitan, ta'awudz. Supaya apa? Supaya engkau terlihat tenang. Tenang. Pribadi seorang muslim itu tenang, nggak gampang terpancing, nggak gampang emosian, gitu ya. Sebentar. Oke, lanjut teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya keluarga yang selalu saya hubungi, tapi mereka memutuskan hubungan silaturahmi dengan aku. Aku mencoba berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalas kebaikanku dengan berbuat jahat. Aku berusaha sabar, tapi mereka selalu usil dan selalu menjahati, selalu berbuat hal yang tidak baik kepadaku." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apabila keadaanmu memang benar seperti apa yang kau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan abu panas kepada mulut mereka dan kau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah atas mereka selama engkau tetap berbuat demikian. Sebentar ya teman-teman, Uma balas WhatsApp ibu teman, ibu mas sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, teman-teman lihat bahwa ternyata sifat memaafkan itu tergolong sifat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu punya ciri-ciri, salah satu sifatnya itu apa? Memaafkan. Kata siapa? Kata Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134 Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang bertakwa itu punya sifat, apa sifatnya? Dia suka menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi nggak pelit dia, nggak kikir dia. Di lapang dan di sempit, waktu lapang dan waktu sempit dia berinfak. Itu ciri orang bertakwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134 menginformasikan ciri orang bertakwa. Kalau engkau ingin disebut sebagai orang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mampu menahan amarah. Kemudian mau satu kisah menceritakan pada teman-teman. Mau berulang-ulang menceritakan kisah ini, tapi ini kisah paling baik untuk mencontohkan bagaimana sifat pemaaf itu baik untuk kehidupan kita. Kisah Ali Imran ayat 134 sayang. Oke. Kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman tahu kan kisah bagaimana diceritakan dalam sejarah Islam bahwa ada uh, peristiwa bohong yang terjadi pada kehidupan Siti Aisyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Siti Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Singkat cerita, suatu ketika Rasulullah bersama rombongan bersama Siti Aisyah baru pulang dari suatu perjalanan jauh, kemudian beristirahat di satu tempat sebelum melanjutkan kepulangan mereka ke Madinah. Di zaman dulu wanita-wanita itu diletakkan di atas unta dengan tenda di atasnya, jadi tertutup. Lalu Siti Aisyah punya satu keperluan ya, ingin buang hajat gitu, keluar dari untanya. Dan kemudian orang-orang tak menyadari Siti Aisyah keluar dari unta tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan. Siti Aisyah tertinggal dari rombongan. Siti Aisyah menunggu dan berharap-harap cemas agar rombongan kembali balik untuk menjemput beliau. Tapi tak ada orang yang menyadari bahwa Siti Aisyah telah tertinggal dari rombongan. Dari kejauhan, tiba-tiba ternyata ada satu orang sahabat namanya Sofwan radhiyallahu anhu juga tertinggal dari rombongan. Sofwan sangat terkejut ketika melihat Ummahatul Mukminin ya, ibunya orang-orang beriman, Siti Aisyah ini berada seorang diri. Maka tanpa berkata banyak, Sofwan mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke atas untanya. Mereka berjalan sampai menuju ke Madinah. Dan orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Dan hampir satu Madinah percaya dengan itu. Termasuk siapa yang ikut menyebarkan berita bohong? Ada seorang yang bernama Mistoh. Mistoh itu adalah kerabatnya atau keluarga, bagian dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikut menyebarkan berita bohong bahwa Siti Aisyah berselingkuh, Siti Aisyah melakukan begitu begini, menyebarkan berita bohong. Padahal Mistoh adalah orang yang selalu dinafkahi oleh Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah. Dibayarin, dinafkahi, dikasih uang terus-menerus, tapi Mistoh sanggup untuk mencelakai atau mengata-ngatai, memperburuk keadaan dengan lisannya. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, aku menghentikan seluruh bantuanku untuk Mistoh. Ya, maka turunlah ayat surah An-Nur ayat 22 yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul Allah Subhanahu wa taala?
An-Nur ayat 22, teman-teman lihat. Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Atau tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kemudian apa kata Allah SWT? Dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Bukan sekedar memaafkan. Ya aku maafin. Enggak. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu, dilanjutkan ayat itu, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ingin mengatakan, ampuni dia sebagaimana aku mengampuni dosa-dosamu selama ini. Teman-teman punya dosa kan dalam kehidupan teman-teman? Teman-teman menangis kan di hadapan Allah SWT, meminta belas kasih, ya Allah ampuni aku ya Allah, aku bodoh kemarin ya Allah, aku melakukan maksiat kemarin ya Allah, ampun ya Allah, ya kan? Kita minta sama Allah agar Allah mengampuni kita. Kita malu kepada Allah dan kita menangis kepada Allah, menghibah kepada Allah agar Allah mau mengampuni kita. Maka Allah katakan, kamu nggak suka, kamu nggak ingin bahwa Allah mengampunimu. Kalau kamu ingin Allah mengampunimu, maka ampuni dia juga, maafkan dia juga. Dosamu itu jauh lebih besar dan Allah masih mengampunimu. Maka dosanya dia, ampuni dia sebagaimana engkau ingin agar Allah mengampunimu. Itu An-Nur ayat 22. Ya, ini ayat yang membebaskan Aisyah terbebas dari tuduhan selingkuhan gitu ya An-Nur ayat 22. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman semua, apa pelajaran penting di sini, bahwa memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Kalau kita ingin Allah mengampuni kita, memaafkan kita, sebagaimana kita minta menghibah kepada Allah, maka ampuni orang lain sebagaimana kita juga menangis kepada Allah atas keburukan-keburukan kita.